Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu? Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman.
Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Yang di belakang boleh bergerak maju yuk. 2, 3 bangku barisan ke depan. Terima kasih buat kesediaannya. Kita bangkit berdiri dulu yuk. Bapak, Ibu semuanya, bro and sis. Pada siang hari ini kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Multimedia boleh minta tolong. Yuk kita sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga.
1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan, kami masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan sepanjang 4 bulan yang lalu Tuhan sudah Tuhan sertai kami hingga kami boleh ada di bulan yang kelima. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa ya dan amin buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bangku-bangku yang kosong kami boleh lihat diisi dan dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Mari percepat langkah teman-teman kami Tuhan, Bapak Ibu yang lain Tuhan yang ingin beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripadamu melalui praise and worship dan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami siapkan tahta yang besar untuk Engkau hadir. Mari jumpai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar sukacita boleh ada atas ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Siap memuji dan menyembah Tuhan, bro and sis semua? Yang bersiap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama lambaikan tangannya. Tengok kiri kanan, katakan ayo puji Tuhan, ayo sembah Tuhan. Jangan malu-malu. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Haleluya. Namanya Amin.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang diberikan kuasa akan lebih daripada pemenang, amin. Siap lebih daripada pemenang? Tengok sebelah kirinya, katakan, kamu pemenang bukan? Tanya dulu, kamu pemenang bukan? Sekarang jawab yang tadi nyolek, tentu saya pemenang. Amin. Amin. Silakan. Haleluya. Siapkan panji-panji ya. Jika ada amplop, selendang, apapun rambut dikebas-kebas boleh deh. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Siapkan panji-panjinya teman-teman semua. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jikalau. Yes, amin Tuhan. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya katakan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Kibarkan Kami orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Yesus Raja Yes. segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Baik, Bro and Sis sekalian dipersilakan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk pada penyembahan, marilah Bro and Sis sekalian kita mempersiapkan diri untuk masuk pada persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapa, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini
Kami percaya kami bisa berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan agar semoga persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan membahagiakan-Mu ya Bapa. Di dalam kami sudah berdoa dalam nama-Mu, ucap syukur, haleluya, amin. Baik Bro dan Sis sekalian, selamat memberi yang terbaik. Sebentar kita juga akan masuk ke dalam penyembahan kita. Sambil mempersiapkan persembahan, Bro dan Sis juga boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita katakan dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
Bersyukur karena kasih karunia-Nya kita boleh terus bersama-sama beribadah bersatu hati di tempat ini. Yesus Jesus, kami mengucap syukur. Kau baik Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kasih karunia-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang Bro Ensis sekalian untuk bangkit berdiri. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku How great Yes, amen. is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari Bro Ensis sekalian katakan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari angkat tanganmu dan katakan, name above all name, you are Jesus. Jesus name above all name. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all name, name above all name. Jesus name above. You are Lord, worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. We sing how great is our God. How great is our God. Yes, Lord. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, how great, how great. And all will see how great, how great. Yes. And all will see how great, how great is our God. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami sama-sama alami di tempat ini Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar terus roh kami bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati persiapan hamba-Mu, semua yang hamba-Mu siapkan akan jadi sia-sia. Tanpa bantuan Tuhan, tanpa urapan daripada-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengar, berikan kepada kami hati yang bukan hanya mendengar tapi hati yang haus rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan dan segenap kehidupan kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Bro and Sis yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Thank you untuk tim pujian penyembahan, worship leader, singer, pemain musik semua yang bertugas luar biasa kalian dipakai Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apa kabar Bapak Ibu anak-anak muda di tempat ini? Luar biasa? Amin? Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa, saya percaya kata luar biasa itu maknanya besar. Karena kata luar biasa artinya kalau kita boleh ada sampai detik hari ini itu artinya karena Tuhan berkarya dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau Tuhan sudah berkarya dahsyat atas kehidupan kita, artinya kita punya yang namanya fighting spirit. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama. Bulan ini, dalam satu bulan ini, bulan Mei ini saya dapat tema dari tim kreatif di tempat ini untuk bicara tentang fighting spirit gitu kan. Dan tadi saya juga cerita kepada tim kreatif, saya bilang waktu saya terima bahan ini langsung saya cari gitu. Ada nggak sih di firman Tuhan tertulis dalam Alkitab bahasa Inggris fighting spirit gitu kan. Dan Bapak Ibu anak-anak muda tahu saya dapat apa enggak? Jawabannya tidak ada gitu ya. Tidak ada tentang fighting spirit tertulis gitu. Fighting spirit ternyata enggak ada gitu ya. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini dahsyat ini. Kalau saya dapat tema tapi firman Tuhannya belum dikasih. Biasanya kan orang kasih temanya menuai dalam badai, ayatnya ada. Ini enggak ada. Temanya fighting spirit, ayatnya cari sendiri Pak Pendeta gitu kan. Jadi puji nama Tuhan, hari ini saya akan sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang fighting spirit.
Nah, sebelumnya saya mau ajak kita sama-sama mengerti apa itu fighting spirit. Lalu saya cari di kamus online gitu ya, di kamus online Cambridge yang pertama dikatakan di situ fighting spirit yang pertama artinya kemauan untuk bersaing atau melakukan hal-hal yang sulit gitu. Gitu ya. Kemauan untuk bersaing, untuk melakukan hal-hal yang sulit. Cambridge bilang begitu. Dan Longman bilang begini, keinginan untuk melawan atau menang itu fighting spirit. Dan Collins Dictionary bilang keberanian dan kebulatan tekad yang dinyatakan dalam kesediaan untuk bertanding atau bergumul. Wow. Sedangkan untuk Korea Dictionary berkata fighting spirit artinya fighting gitu ya. Kalau orang Korea bilang kan, ayo fighting. Saya cuma ingatnya di Korea, kalau nonton film Korea, ayo fighting gitu kan. Ya. Hari ini ternyata setelah dari 3 ini saya menemukan ternyata saya melihat, saya coba merangkum, saya coba mensimpulkan sesuatu dan saya menemukan begini. Boleh diklik sekali? Fighting spirit itu apa? Boleh diklik sekali? Kalau nggak diklik dipencet. Kalau nggak bisa dipencet digeser. Ya oke. Fighting spirit adalah keinginan, katakan keinginan, keberanian, katakan keberanian, kebulatan tekad, katakan kebulatan tekad, yang dinyatakan dalam kesediaan untuk melakukan hal-hal yang sulit dengan bertanding atau bergumul dan mengalami kemenangan atas masalah itu. Bapak Ibu anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata fighting spirit itu pertama bicara tentang apa? Keinginan, katakan keinginan. Kita nggak akan pernah punya fighting spirit kalau kita nggak punya keinginan. Katakan yes. Sekarang coba tanya kepada dirimu, lalu tanya ke kiri dan kananmu, keinginanmu apa sekarang? Kalau belum makan pasti dibilang sate babi gitu kan. Kalau hari ini dia sudah makan tapi masih kurang seperti saya, dia akan bilang tambo cie gitu kan. Keinginannya apa hari ini? Lalu setelah keinginan fighting spirit bicara apa? Keberanian gitu. Berani, katakan berani. Jangan hanya besi yang berani tapi kita juga harus berani gitu. Berani bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana seseorang itu mau melakukan sesuatu tanpa malu-malu gitu. Kalau saya tipikal yang malu-malu, mungkin saya di depan sini akan ngomong gitu. Karena apa? Saya malu untuk di depan panggung gitu. Demam panggung. 20 derajat naik sampai 100 derajat. Demam panggung gitu. Lalu dibilang apa? Dan kebulatan tekad yang dan dikatakan dan kebulatan tekad yang bulat. Saya ingat di sini ada satu teman kita yang baru pulang dari luar negeri gitu ya, luar negeri gitu kan. Kalau dia nggak punya kebulatan tekad, saya percaya dia nggak akan belajar yang namanya bahasa Inggris. Ya nggak bro? Betul kan? Nggak mungkin kalau nggak punya kebulatan tekad nggak akan siapin paspor. Betul nggak? Kalau nggak punya kebulatan tekad nggak mungkin. Ada bro kita satu di tempat ini malahan jauh-jauh belajar masak sampai ke negeri Thailand. Demi apa? Demi belajar. Karena dia punya kebulatan tekad. Untuk melakukan hal-hal yang sulit. Saya pernah ngobrol sama anak saya Declan gitu kan. Saya tanya sama dia, Declan udah gede mau jadi apa? Jadi pilot. Wih. Anaknya ngomong pilot, bapaknya mikir duit. Sekolah pilot berapa gede ya gitu. Lalu saya cari, luar biasa harganya Tuhan. Kiranya engkau mencukupkan, lalu lagunya muncul, kiranya gitu ya. Gitu. Lalu saya bilang sama anak saya, oke, kamu tahu apa yang harus dibutuhkan untuk jadi seorang pilot? Tahu apa? Belajar matematika. Nah kalau belajar matematikanya artinya apa Declan? Artinya belajar mati-matian Dad. Oke. Kalau belajar yang matematika tuh belajar sesuatu yang sulit. Bagi dia itu sulit gitu. Jadi berarti untuk mencapai sesuatu ada sesuatu kesulitan yang harus kita miliki ya. Iya. Lalu dia tanya, Dad, iya. Pekerjaan apa di muka bumi ini yang paling sulit?
Dia nanya begitu, saya cari handphone, mau cari di Google nggak sempat. Pekerjaan yang paling sulit. Lalu saya menemukan di situ, setelah saya buka Google ada pekerjaan yang paling sulit di situ ternyata. Pekerjaan kedua yang paling sulit ditulis di situ adalah presiden. Dan luar biasa, pekerjaan yang paling sulit di muka bumi ini tahu nggak apa? Jadi gembala, jadi pendeta. Pastor itu adalah pekerjaan paling sulit di muka bumi. Kenapa? Ngurusin banyak orang. Ketika presiden lagi tidur, pendeta masih nguburin orang mati. Ketika bapak, ibu, anak-anak muda di sini yang hari Minggu lagi pacaran, lagi endohoy, lagi enak-enak. Saya dengan bapak gembala lagi nyanyi. Belakang langit biru tersedia rumahmu. Lagi penghiburan. Itu kerjaannya bapaknya Yoel, Pak Samuel Harnadi. Ketika kita semua lagi, wah, ngangkat tangan nyembah Tuhan luar biasa. Seorang pendeta lagi doa, Tuhan berkati anak-anakmu biar berhasil. Ternyata pekerjaan paling sulit jadi pendeta ya. Terus dia nanya, Papi kenapa mau jadi pendeta? Itu dia saya bilang kenapa saya jadi pendeta. Gitu kan. Suatu saat saya akan ceritakan gitu kan sama dia. Tapi enggak saat itu. Gitu. Ya. Dengan bertanding atau bergumul dan mengalami kemenangan. Jangan lupa di situ dikatakan hal-hal yang sulit dengan bertanding atau bergumul dan mengalami apa? Mengalami apa? Mengalami apa? Kemenangan atas masalah itu. Nah, ternyata ada kuncinya. Kalau orang Kristen itu fighting spiritnya tuh bukan maju terus kalah, tapi maju untuk menang. Nah, kita mau belajar nih. Boleh diklik sekali. Ada 3 cara memiliki fighting spirit. Saya akan mengawali bulan ini yang bicara tentang fighting spirit. Ada 3 hal yang mendasari bagaimana kita bisa punya fighting spirit gitu. Fighting spirit, katakan fighting spirit. Ngomongnya jangan fighting spirit gitu ya. Ngomongnya agak kenceng sih, fighting spirit gitu. Coba sekali lagi dengan genggam tangan Bapak Ibu anak-anak muda. Tapi jangan tonjok ke sebelahmu ya. Katakan fighting spirit. Wah gitu. Bangun pagi jangan lihat kaca, fighting spirit, pecah kacanya. Jangan ya. Ya, oke, yang pertama. Cara memiliki fighting spirit yang pertama yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Boleh diklik sekali. Ini cerita luar biasa ketika saya coba mendalami firman Tuhan. Saya menemukan cerita yang luar biasa yang saya ingat, wah ini keren banget. 1 Samuel 30 ayat 1-6. Ini ceritanya Daud itu baru pulang. Baru pulang camping, baru pulang perang gitu ya. Baru pulang perang melawan tentara-tentara, tapi dia perangnya sama orang Filistin gitu ceritanya. Singkat cerita dia pulang ke Ziklag, itu tempat di mana istrinya, di tempat anak-anaknya mereka semua kumpul di situ. Firman Tuhan bilang gini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek musuhnya orang Israel telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Coba bayangin ya, tentara udah capek, lagi happy karena menang, bawa jarahan, tiba-tiba dari kejauhan mereka lihat bentengnya mereka kebakar habis. Itu ceritanya. Sampai di sana perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka. Dan tidak membunuh seorang pun. Mereka nggak lihat ada mayat satupun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia.
itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Waktu mereka lihat kebakaran terjadi, mereka cari, kok gak ada mayatnya, berarti semua ditawan. Istri anak semua diangkat semua. Mereka nangis sampai apa? Tidak kuat menangis. Wow, ini laki-laki sampai gak kuat nangis, ini hebat. Berarti dahsyat kedukaannya gitu ya. Next boleh. 5. Juga kedua istri Daud ditawan, tolong pria-pria ingat ini cuma di firman Tuhan. Jangan dipraktekkan ya, cukup satu istri. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam, perempuan Yizreel dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. 6, lihat. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kondisinya mereka jalan pulang dengan kemenangan, lalu mereka sampai di bentengnya yang namanya Ziklag, lalu mereka lihat kotanya kebakar, lalu mereka lihat wah semua istri anak semua diangkut sama penjara, lalu mereka ambil batu, mereka mau lemparin Daud dengan batu. Setelah nangis-nangis mereka mau lemparin Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan ayat ini. Tetapi Daud broken mentalnya, betul? Tetapi Daud ngapain? Masuk ke kamar selimutan, cari autan, betul? Enggak. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak dia tulis tetapi Daud tanya temannya, buka handphone, dia panggil nama yang namanya Koko Andiono. Koko Andiono, doain saya ya. Hari ini saya dipanggil bos, kira-kira saya mau dipecat. Doain ya kok sambil gemeteran. Tolong kasih tanda emoticon air mata sampai 100 air mata. Begitu koan dibuka, ini handphone siapa nih? Waktu koan dibuka, tumpah airnya semua. Gitu kan? Tapi ternyata dia katakan, tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Menguatkan artinya apa? Dia buat sendiri kepada dirinya untuk kuat. Iya enggak? Sekarang coba tepuk dadanya semua. Bilang, sebut namamu, katakan, Joy, kuat. Tepuk lagi pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng muntah darah nanti ya. Kalau muntah darah saya nggak nanggung ya. Pelan-pelan aja, tepuk-tepuk. Joy, tabah ya, sabar ya. Orang Batak bilang sabar ho. Kalau sudah, nanti kalau ada yang punya istri di sebelah, tepuk istrinya. Kalau ada temannya, tepuk temannya, pundaknya tepuk bilang, sarange. Sabar ya, masalah lagi ada tapi sabar. Asik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang kita akan belajar di sini, fighting spirit itu bicara apa? Bicara kemampuan untuk menguatkan imanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Fighting spirit bicara tentang apa? Tentang bagaimana kita melihat kondisi yang kita alami saat itu, saat kita dalam ketekanan, saat kita dalam masalah, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, gak ada jalan keluar yang aku lihat. Tapi aku berkata kepada Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan, walaupun tidak kulihat jalannya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud nggak cari jalan yang lain. Walaupun ada 1000 jalan menuju ke Roma. Tapi dia cari jalan menuju ke Tuhan. Katakan yes. Amin. Ketika saya baca ayat ini, saya coba renungkan, wah ternyata ketika kita menguatkan hati kita, itu nggak butuh orang lain. Sekarang kan ada ada banyak sekali anak-anak muda, orang-orang di zaman ini, orang-orang yang butuh orang lain. Kata, iya kita makhluk yang sosial, kita butuh teman untuk sharing. Tapi akibatnya waktu kita sharing,
Teman kita sharing masalah kita sama temannya dia. Sering terjadi begitu. Waktu saya sharing sama teman saya yang A, saya bilang, saya mau ada masalah nih, begini masalah saya. Oh iya, ayo kita doa-doa. Wah, doa, haleluya, amin, pulang. Begitu saya pulang, besoknya saya ditelepon sama teman saya. Kamu ada masalah? Hah? Kok ada teman B yang tahu? Ternyata B sharing sama C sharing sama D sharing sama E. Lalu mereka bikin satu geng, bikin satu grup di WA berkata, ini grup masalahnya si Joy. Ternyata keluarga, teman, sahabat itu bukan nomor satu dalam hal beginian. Bahkan kita bisa lihat dalam firman Tuhan ada begitu banyak teman-teman begitu tahu, wow si A lagi bermasalah, mereka mundur tiga langkah. Kenapa? Takut terjangkit. Mereka tunggu sampai pulih baru mereka datang lagi. Apa kabar bro? Sudah sehat? Sudah. Saya berdoa siang hari ini kita sama-sama mari belajar. Punya fighting spirit itu bicara tentang apa? Kamu, saya sendiri di ruangan kita masing-masing, di kamar kita. Waktu kita sendiri kita berkata kepada Tuhan, Tuhan masalahku banyak, masalahku besar. Tapi aku mau kuatin iman kepercayaanku kepada Tuhan. You be the first yang tahu. Tuhan harus jadi yang pertama tahu masalahku. Katakan amin. Boleh diklik sekali. Ada seorang pemain catur namanya Bobby Fischer. Saya nggak tahu masih hidup apa enggak, yang jelas dia pemain catur yang luar biasa. Dia bilang gini, you have to have the fighting spirit. You have to force, move, and take a change. Dia bilang, kita harus punya fighting spirit. Kamu harus maju, memaksa maju, dan mengambil kesempatan. Jadi begitu sesuatu terjadi dalam kita, ingat-ingat. Is the time, itu waktu yang tepat untuk kita ngapain? Untuk kita cari Tuhan, lalu apa? Memaksa maju dan jangan pernah masalah menghentikan langkah kita. Yang ngerti boleh katakan amin. Amin. Dengan begitu kita punya yang namanya fighting spirit. Yes, haleluya. Yang kedua. Nah, ini keren. Bagaimana caranya kita punya fighting spirit? Yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Menguatkan kepercayaan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempunyai fighting spirit? Yang kedua, yang menjaga bibir. Saya percaya di sini semua bibirnya nggak ada yang ditinggal di rumah ya. Ada yang ninggalin di rumah bibirnya? Nah jangan-jangan bibirnya ada 5, bongkar pasang gitu ya. Menjaga bibir. Nah ini ceritanya bagus, luar biasa nih. Mau diklik sekali? Ceritanya suatu kali, ini luar biasa Bapak Ibu anak-anak muda. Ceritanya Tuhan di sorga, entah lagi sibuk, lagi ngurusin seluruh dunia, tiba-tiba iblis datang. Gitu kan, iblis bisa ke sorga juga, ada ayatnya luar biasa juga ya. Kita maksa ke sorga, iblis bolak-balik ternyata gitu ya. Nah lalu kemudian iblis ngomong, Tuhan tuh lihat tuh si Ayub. Tuhan berkati sih dia berlimpah-limpah. Tuh dia, semuanya punya, istrinya, anaknya cantik-cantik, istrinya, hartanya, gitu kan. Luar biasa semuanya punya. Coba Tuhan angkat, pasti dia, ini ngujat Tuhan. Dan dicatat Tuhan bilang apa? Oke, ini di sini saya menemukan bahwa Tuhan bisa pede sama kita. Percaya diri Tuhan bisa percaya diri sama kita, tuh hebat. Tuhan bisa bilang, yang namanya Yandi itu nggak mungkin jatuh. Keren. Kalau Tuhan bisa bilang sama Ayub begitu, dahsyat banget gitu kan. Lalu ayat ke-7 nih. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Tunggu ya, saya minum dulu. Lalu ditimpanya Ayub, nyanya ini maksudnya iblis ya, bukan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari
telapak kaki sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Berarti gatal minta ampun ya. Sambil duduk di tengah-tengah abu. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Ya. Masih bertakunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini iblis mungkin lagi nunggu. Siap-siap dia bawa decoder, dia tunggu nih. Dia mau rekam, siap-siap. Oke, this is the time. 1, 2, 3. Ngomong, ayo kutuk. Siap, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau bicara seperti perempuan gila. Nah, gitu ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wah, keren. Bisa bayangin gak? Lagi garuk-garuk pakai beling, duduk di abu, itu badan lu sakit, gatal, nyampur. Kondisinya begitu. Ya. Lalu istri datang bilang, kutukilah ayahmu dan mati kau. Dalam kondisi yang begitu, mungkin kalau saya jadi Ayub, belingnya lempar, swah, gitu kan. Macem-macem lu, gitu. Belingnya sih cok, mancep kemana-mana gitu kan. Tapi ternyata enggak, Ayub bilang apa? Kau ini keterlaluan kau katanya gitu kan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wah, dalam kesemuanya itu dikatakan apa? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Untuk punya fighting spirit kita harus punya yang namanya kewaspadaan menjaga bibir. Boleh bro di back ke depan lagi sekali bro. Di back ke depan bro. Itu ke belakang, ke depan. Iya, thank you. Bebek Kaleo. Oke. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya percaya semua kita di sini, dimanapun kita berada, kita pasti akan mencoba untuk mengeluarkan perkataan. Iya apa enggak? Baik itu mau ngomong, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi. Pinter. Pasti kita akan bicara shalom bro, gitu kan. Bagaimana bro perusahaan hari ini? Lancar jaya. Tapi ada orang-orang juga kalau kita ketemu sama orang, bagaimana kabarnya bro? Biasa. Waduh, luarnya lupa, biasanya yang ingat. Gimana bro hari ini? Ya gitulah. Gimana kerjaan bro? Ya. Itu kalau ngomong kayak gitu artinya dia mau siap-siap terjun bebas. Ya. Hati-hati ya Bapak Ibu, anak-anak muda. Kalau kita semua suka ngomong, ditanya sama hamba Tuhan, ditanya sama temen. Bro gimana hari ini? Ya siap-siap terjun bebas. Ya. Ya. Jaga bibir. Hidup dan mati kita dikuasai sama lidah. Semua bawa lidah? Bawa? Coba cek, jangan-jangan lidahnya bercabang. Enggak ya? Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau begitu kita menggemakan yang baik, artinya kita akan memakan buah yang baik. Tapi kalau kita menggemakan sesuatu yang tidak baik, yang kita terima buah yang tidak baik. Sesimpel itu sih sebenarnya. Untuk hal yang kedua untuk memiliki fighting spirit, jaga mulutmu. Katakan amin. Jaga lidahmu. Jangan sekali-sekali, ada masalah, matilah aku nih. Jangan sampai lagi malaikat lewat terus kita bilang mati aku. Dia telepon malaikat maut. Ada yang minta mati sekarang. Amin. Jangan. Begitu ada masalah, begitu mau bilang, Mas,
hadirat-Mu Tuhan. Begitu sedang ngalamin masalah, waduh kurang sakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Buang semua yang negatif-negatif itu, katakan amin. Amin. Sini banyak yang masih anak-anak muda nih. Saya pernah cerita di sini juga, saya pernah masuk satu kafe, saya duduk, pengen juga sih kayak si Rahel gitu kan, kopi-kopi cantik gitu kan, duduk nongkrong gitu kan. Saya duduk, saya pesan kopi doang sih, 25.000 gitu kan. Kopi bukan Nescafe lagi, cappuccino gitu kan. Saya duduk, saya pesan minum. Lalu datang serombongan anak-anak muda duduk, wah dengan hoodie-nya segala macam, wah keren, wah keren anak-anak muda nih. Duduk, begitu duduk, wah lalu tiba-tiba dari belakang satu masuk, anjir. Banjir di mana? Anjing, tahu nggak? Oh, iya anjing. Saya tunggu, saya rekam. Kapan ada yang gonggong? Yang satu sudah anjing, yang satu sudah anjing. Saya tunggu orang yang terakhir. Belum lagi ada, saya ingat waktu zaman saya lagi membina anak-anak muda. Kalau sekarang anjing, kalau zaman dulu enggak nyet. Beda generasi bener ya. Pas saya membina anak-anak muda, nyet. Jadi datang ke gereja, datang ke youth itu, nyet apa kabar nyet? Saya, wih apaan tuh nyet? Saya tanya sama anak-anak didik saya, itu apa nyet? Penyet. Di Batam ada nasi penyet, nasi ayam penyet, ada. Nyet itu apa? Monyet Kak. Jadi maksudnya, begitu kalian ngumpul, ngapain? Ya itu Kak, iya nyet. Main ini nyet, iya nyet. Hati-hati loh saya bilang. Nanti tiba-tiba gitu kan. Kan repot gereja, mendoainnya susah. Dalam nama Yesus keluar roh monyet, repot. Jaga bibir, katakan jaga bibir. Amin. Bagaimana orang di luar bisa bilang, ini orang Kristen, pergi mana-mana, dasar. Semua binatang keluar dari sini. Jangan masukkan mereka ke zoo. Jangan di sini, katakan amin. Tempat binatang bukan di mulutmu. Tempat binatang itu ada di Kebun Raya Bogor. Di safari sana tuh. Itu tempatnya binatang. Kak, Om, Tante, saya udah biasa nih, bibirnya udah biasa. Udah kebiasaan ngomong binatang tuh, udah kebiasaan, gimana caranya? Ganti. Jadi apa? Buah. Dasar kau tomat, bisa juga. Dasar kamu pepaya, jangan tambah busuk ya. Memanglah kamu nih, durian lah. Pasti ketawa jadinya, gak jadi marah jadinya. Atau ganti jadi sayur-sayuran juga boleh. Tanya anak saya, saya bilang ada satu sayuran yang saya gak bisa makan. Tolong pengerja jangan dikasih ya. Saya gak bisa makan terong. Saya udah coba seumur hidup saya masukkan ke mulut, dikunyah-kunyah, begitu ditelan, kok keluar lagi. Kok keluar lagi. Ternyata memang mungkin perutnya bukan perut terong, perutnya perut daging babi gitu ya. Jaga bibir, bilang kiri kanan, jaga bibirmu. Jaga bibir bukan cuma bicara tentang apa perkataan yang keluar, tapi bicara tentang apa yang kita makan, katakan yes. Katakan yes. Jaga makananmu, katakan yes. Makin fales. Jaga makananmu, katakan yes. Jangan kopi susu terus. Katakan amin. Anak muda mesti sehat, katakan yes. Jangan kopi susu terus. Kolesterol.
Di zaman saya, anak muda itu jarang yang kolesterol. Setelah 40-50 baru mereka kolesterol. Dan tidak berkoyo. Ya bro ya. Tapi luar biasa waktu kita camp kemarin. Setelah berenang, lalu kita kumpul di satu tempat meeting Bapak Ibu. Lalu saya duduk, saya suka baur sama anak-anak muda, saya duduk di sama mereka, ini bawa apa? Ini bawa apa? Kok kayak bawa opung-opung? Lalu saya tanya sama pelakunya yang lagi nunduk tuh sekarang. Kamu pakai apa? Pakai koyo Pak, pakai koyo Kak. Ini memang anak muda, tapi badan opung-opung katanya. Badan kakek-kakek, sudah koyo di sini. Koyo di sini, koyo di sini, koyo di sini, ada lagi koyo di sini. Saya bilang luar biasa kalian. Menurut manusia koyo. Mari jaga mulut kita katakan, amin. Supaya apa waktu kita di luar sana, orang akan dengar perkataan-perkataan kita berbeda. Ada satu kesaksian, ini kesaksian saya ambil dari kesaksian orang tua saya. 14 masih sempat ya. Jadi papi mami saya ini sudah jadul banget nih pokoknya ceritanya. Sudah, sekarang umur papi saya umurnya 83 tahun. Dia punya kesaksian yang selalu saya ingat. Pada suatu hari dia, zaman itu pernah ada masa di mana kebanjiran. Kalau pernah tahu banjir besar di Jakarta. Nah banjir besar itu mengakibatkan akhirnya mobilnya itu mogok. Mobilnya itu kijang roda gitu kan. Nggak tahu kan kijang roda kan? Tahu? Kijang yang pakai roda. Bukan, namanya kijang roda gitu ya. Lalu akhirnya mesti minggir ke samping dan si papi saya ini buka kap mobil lalu dia periksa-periksa dan ada satu karburatornya berasap gitu karena kena air gitu kan. Dan waktu itu memang lagi tinggi airnya. Sambil bongkar, tiba-tiba ada satu orang datang. Biasanya kalau kayak gitu orang datang nanyanya apa? Pak, ada yang bisa dibantu? Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Atau Pak, kenapa mobilnya? Betul nggak? Betul ya? Tapi ceritanya bukan begitu. Begitu orang ini datang ke daerah mobil itu yang lagi parkir, nanyanya gini, Pak, Bapak pendeta ya? Dia belum pendeta waktu itu. Loh, kok tahu? Gitu. Oh iya, kelihatan soalnya. Saya nggak tahu waktu itu apa saya lagi pakai topi tulisannya pendeta. Tapi kayaknya enggak deh. Tapi dari story itu, dari cerita itu saya nangkap gini. Bapak, Ibu, teman-teman di tempat ini, brosis di tempat ini, kita semua itu bisa dibaca. Apakah you Kristen atau enggak? Atau saya Kristen atau enggak? Apalagi kalau bibir kita enggak kita jaga, semakin kebaca katakan yes. Betul? Gimana mau punya fighting spirit kalau enggak punya bibir yang positif? Mulailah belajar untuk punya bibir yang positif. Amin. Nah ini ada satu quotes yang keren banget. Boleh diklik bro? Klik lagi. Nah ini dia. Morgan J. Freeman, tahu ya, ini banyak memerankan suara Tuhan gitu ya. Jadi God di banyak film gitu. Dia bilang gini, marketing only really works with word of mouth. Marketing itu cuman benar-benar bisa berhasil kalau ada orang-orang yang memang menguasai teknik berbicara. Wow. Jadi kalau kita bisa bicara dengan luar biasa, kita bisa jual jam ini yang tadinya cuma harga 20.000, kita bisa jual. Bapak Ibu tahu ini jam pernah dipegang sama Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Yang mau beli silakan, saya buka harga 150.000. Wah,
200.000, 350.000, 400.000. Lalu hari itu terjuallah dengan harga 4.500.000. Bisa? Bisa. Semua tergantung apa? Tergantung teknik cara kita bicara. Waktu kita membenahi cara kita bicara, kita akan menemukan di mana posisi kita. Tuhan akan percayakan kita berdiri di hadapan raja-raja. Kita akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan. Yes. Yang ketiga, katakan yang terakhir. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama tadi kita harus memiliki apa? Yang pertama harus punya apa? Kepercayaan, menguatkan kepercayaan. Yang kedua apa? Menjaga bibir. Yang ketiga, memiliki ketetapan hati. Boleh diklik. Nah, ini ceritanya tentang 3 anak muda gitu ya. Ini semua sudah tahu ceritanya. Saya bacakan aja. Daniel 3, 13-18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkata Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Next. 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Wah, langsung itu pengawal ambil senjata, siap-siap. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18, perhatikan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan wow. Generasi ini disebut generasi Yeremia. Zaman ini disebut zaman keemasan buat orang-orang muda. Ya, this is the time, ini waktu di mana pertumbuhan perekonomian bukan semakin pesat tapi sangat amat pesat. Ditopang dengan kemajuan AI dan segala macam. Tapi dalam masa-masa ini kita perlu ngerti bahwa ternyata kita perlu belajar untuk menetapkan hati kita tetap pada satu posisi bahwa saya adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, saya berjalan dalam langkah Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan dan saya nggak akan ngikut-ngikut ke kiri dan ke kanan seperti apa yang dunia bilang. Katakan amin. Ini waktunya kita jadi penuai, katakan yes. Kita dipanggil untuk jadi penuai, katakan amin. Kok fales? Kita dipanggil untuk jadi penuai. Penuai apa? Beras Pak? Bukan. Penuai jiwa-jiwa. Tapi masalahnya seringkali kita bukan yang jadi penuai. Tapi kita yang why? Sama apa? Sama Blackpink. Coba saya tanya. Berapa yang datang ke acara Blackpink kemarin? Kira-kira berapa? Satu stadion berapa isinya? 100.000? 200.000? Betul? Bayangkan seandainya ada artis ibu kota panggil siapa di sini? Sebut namanya. Panggil datang ke tempat ini. Penuh nggak di sini? Bisa penuh nggak di sini? Bisa penuh? Bisa marah orangnya, kenapa? Kok di sini sih? Betul nggak?
Oh panggil Raffi Ahmad ke sini. Bikin banner gede-gede. Jumpa fans Raffi Ahmad dan istri. Penuh gak di sini? Gak mau Raffi Ahmad ke sini. Minimal Krakatau. Iya gak sih? Betul? Betul? Bahkan mungkin 20%, 30% kita mungkin ada juga di sungai nyelip-nyelip. Ikutan foto, gitu kan. Ujung-ujungnya, Kak Raffi foto juga dong, cekrek. Masukin Instagram. Hari ini ketemu Kak Raffi, hihi. Lihat. Tapi begitu hari Minggu dibikin tulisan, datanglah ibadah raya. Pendeta Samuel Harnadi, gembala jemaat di tempat ini. Datang. Wah, kita lihat. Oh, pasang. Lalu, Kak Andiono bilang, jangan lupa di-share ya. Oke, iyalah Kak, aku share. Aku share sekarang, dah share. Habis itu lupa. Iya enggak? Bahkan ketika datang ibadah, datangnya bukan on time. Bukan in time. Lost time. Ibadah jam 1, datangnya jam berapa? 2:30. Kenapa? Alasannya apa? Iya Kak, yang penting doa berkatnya. Haleluya. Teman-teman anak muda, Bapak Ibu sekalian di tempat ini, mari punya ketetapan hati. Katakan amin. Kondisi sekarang adalah kondisi di mana setiap kita sedang diuji. Apakah kita mau jadi anak-anak muda, orang-orang dewasa, Bapak Ibu sekalian nih mau pegang firman Tuhan. Mau menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Atau tetap berpegang kepada yang lain, yang disebut apa? Paham-paham dunia. Boleh diklik sekali. Mahatma Gandhi bilang begini, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang gigih. Ketetapan hati itu bukan datang dari, wah saya mau enggak. Tapi kegigihan kita untuk berkata, saya mau belajar firman Tuhan, saya mau ngerti firman Tuhan, saya mau menghidup firman Tuhan. Supaya ketika saya bergerak, saya berjalan, saya tahu Tuhan ada dan Tuhan pasti berperkara dalam kehidupan saya. Katakan amin. Supaya ketika saya melakukan aktivitas saya bekerja dan saya berhasil. Keberhasilan itu bukan membuat saya jadi sombong. Keberhasilan itu tidak membuat saya jadi angkuh. Keberhasilan itu tidak membuat saya jadi wah melebihi dari semua orang. Tapi keberhasilan itu membuat saya semakin mendekat kepada Tuhan. Dan dari keberhasilan saya bisa tarik 1.000 jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jadilah penuai. Dan jangan jadi orang yang dituai. Hati-hati. Kalau sekarang kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat. Ada begitu banyak penuai-penuai dunia sedang bekerja. Mereka sedang menarik daya tarik kita semua. Untuk apa? Lebih banyak untuk lihat YouTube. Real. Story-story. Benar apa enggak? Benar? Sekarang semua orang melihat. Real segala macam itu bisa sejam 2 jam. Geser. Sampai ada satu YouTuber bikin animasi. Dia bikin bagaimana kira-kira manusia di tahun 2050. Dia bikin jempolnya gede. Punggungnya bungkuk. Tahu kenapa? Kebanyakan main game online ini. Lalu tangannya jadi begini. Kenapa? Yang dipakai lebih banyak di atas sama di jempol. Jadi jempolnya gede. Lalu matanya cekung, agak sipit, bukan karena dia orang Chinese, bukan. Karena kenapa? Kebanyakan melihat ke layar. Saya bilang buat kita semua, Bapak Ibu, anak-anak muda brosis di tempat ini, mari punya ketetapan hati. Jangan ikut-ikut yang di dunia lakukan. Tapi ikut-ikutlah apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Boleh klik sekali. Klik sekali bro. Bisa bro? Oke.
3 cara yang harus kita miliki untuk memiliki fighting spirit. Yang pertama, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Masalah boleh datang tapi kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua apa? Jaga bibirmu. Katakan jaga bibir. Jaga bibirmu. Dan yang ketiga, miliki ketetapan hati untuk jalan di jalannya Tuhan. Untuk jalan di rencananya Tuhan. Untuk jalan di langkah-langkah bersama Tuhan. Saya percaya waktu kita coba lakukan ini sama-sama, fighting spirit itu ada bersama kita. Katakan amin. Masalah boleh besar, katakan, tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Waktu masalah ada, Tuhan yang angkat kita lebih tinggi. Waktu kita jadi lebih tinggi dari masalah, kita akan melihat bahwa masalah yang besar jadi masalah yang kecil. Amin. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita mungkin taruhlah 20-30. Minggu depan bawa banyak jiwa datang ke tempat ini. Amin. Boleh lihat kiri kanan bangku-bangku yang kosong. Katakan, itu tugas saya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dan semua pelayan mari kita sama-sama boleh ke depan. Kita siapkan hati kita mau selesaikan membaca firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biar terus roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu anak-anak muda. Bro and sis, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tutup matamu dan angkat tanganmu dan katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan, katakan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Fighting spirit muncul dalam hidup mereka Tuhan. Kuat dalam langkah-langkah mereka Tuhan. Yes Lord. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, oh besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Gembala Jemaat seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite dan live streaming pada hari Minggu 14 Mei 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Hotel Horizon. Dalam ibadah ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GB Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Ibadah doa pujian penyembahan selama 6 jam di SICC Sentul Damailah Indonesiaku pada hari Kamis 18 Mei 2023 diadakan pada pukul 1 siang sampai 6 sore waktu Indonesia Barat di Sentul International Convention Center SICC. Acara ini terbuka untuk umum tetapi terlebih ditujukan untuk kegerakan anak-anak muda.
Ibadah anak Kids for Christ setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap minggu pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Kami terus menghimbau Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama yang dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Dan doa pagi bersama Gembala Bapak Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia, Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Azusa Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat Pendeta Samuel Harnadi, pengerja dan jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon Bekasi, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.